Hai Sagittarius, apa kabarnya? Sagittarius, ini readingan untuk kamu September 2020. Bagi Sagittarius yang baru bergabung di channel saya, yang baru join ya, please subscribe, share, dan like. Dan kalau ingin mengikuti channel kedua saya, silakan cek linknya di kolom deskripsi. Dan bagi kamu yang ingin personal reading, silakan hubungi ID line saya. Please beri petunjuk untuk Sagittarius September 2020. Sagittarius, ingatlah wajah seseorang yang kamu ingin lihat di readingan ini. Honeymoon, ada enjoy the bliss of holiday time together. Oke. Ada yang memimpikan honeymoon. Honeymoon, kalau zaman sekarang honeymoon itu bukan untuk orang yang menikah saja ya. Untuk zaman sekarang ini yang masih pacaran juga sudah banyak yang melakukan honeymoon. Jadi kita tidak mau menjadi seseorang yang naif, tidak ingin menutup mata kalau itulah kenyataannya zaman sekarang ini. Honeymoon di saat sekarang ini bukan hanya untuk pasangan yang sudah menikah, tetapi yang berpacaran juga sudah banyak yang honeymoonan. Jangan naif, jangan menutup mata kalau itu memang kenyataannya saat ini. Please beri petunjuk untuk Sagittarius September 2020. Oke. Ada The Empress, ada kesuburan, bisa jadi kesuburan hati, bisa jadi kehamilan ya. Coba kita lihat kartu selanjutnya. Oke, ada The Sun. Please beri petunjuk untuk Sagittarius September 2020. Oke. Ada satu. Kenapa selalu ada keraguan ya? Selalu ada keraguan. Saya lihat di sini ada masing-masing zodiak. Saya lihat lagi banyak pikir di sini. Lagi ada beban pikiran. Oke. Saya ingin melihat dulu. Ada honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi saya lihat di sini perasaan bahagia bersama seseorang ini. Tetapi saya lihat di sini ada kegamangan, ada kekhawatiran, ada kepikiran. Kalau saya lihat dari readingan ini ada seseorang yang dikecewai ya. Ada seseorang yang ditinggalkan, ada seseorang yang dikecewai, dan ada seseorang yang dihamili. Untuk readingan Sagittarius, saya lihat dari kartunya. Jadi ada seseorang yang dihamili, ada seseorang yang disakiti, ada kegamangan menjalani ini semua, ada keraguan, kebingungan, ketakutan untuk memecahkan permasalahan ini ya. Jadi saya lihat ada seseorang yang kemarinnya sudah ingin ke tahap keseriusan ya. Jadi saya lihat di sini Sagittarius kemarinnya ada readingan vice versa, terbolak-balik. Jadi saya lihat di sini ada seseorang atau kamunya di sini yang sudah menuju jalan keseriusan ya, sudah menuju ke arah hubungan yang serius. Namun di sini seperti hubungan kalian ini
kandas, ada permasalahan di hubungan kamu ini. Dan saya lihat hubungan ini kandas karena orang ketiga ya, karena ada gangguan orang ketiga di sini. Jadi hubungan yang telah serius terjalin, yang tadinya bahagia, hubungan yang bahagia, yang akan menuju yang kamu anggap tadinya perjalanan hubungan kamu ini akan mulus-mulus saja, akan ending, akan memiliki happy ending. Namun ternyata di tengah perjalanan ada gangguan dari pihak ketiga. Ada pihak ketiga di sini ya. Jadi seolah-olah impian kamu, impian kebahagiaan kamu ini terganggu ya, terganggu. Jadi ada kehancuran, ada kehancuran di sini Sagittarius. Ini tentu readingan tidak cocok untuk semua Sagittarius, tetapi ini terjadi, mungkin ada sebagian Sagittarius yang mengalami ini ya. Jadi ada sebagian kamu Sagittarius yang ditinggalkan setelah serius berhubungan, setelah serius membahas tentang masa depan. Ternyata di tengah jalan ada gangguan, ada seseorang yang dihamili di sini, seseorang yang telah dia melakukan sesuatu dengan seseorang ini seperti hubungan suami istri. Dan saya lihat di sini sebagian dari kamu itu di-link dengan Aries ya, ada The Emperor di sini. Kamu mengharapkan dia adalah seseorang yang bijak. Kamu merasa dia adalah seseorang yang bisa menjadi panutan kamu. Kamu merasa dialah tumpuan kamu, dialah akhir dari cinta kamu. Tetapi ternyata di sini orang yang kamu sangkakan adalah soulmate kamu, orang yang kamu kira adalah tumpuan harapan kamu di masa depan, karena kalian telah membahas kehidupan di masa depan kemarinnya. Namun ternyata di sini kamu dikecewakan dengan orang ini. Kamu merasa hancur, kamu merasa kecewa ya, kamu dibuat sangat hancur dengan orang ini karena ada pihak ketiga yang ada di hati dia juga. Namun saya lihat di sini Sagittarius, kedepannya kamu hanya menyendiri, hanya memikirkan diri kamu ya. Jadi kamu di sini Sagittarius, setelah kamu dikhianati seseorang, kamu berusaha mempercantik dirimu, kamu berusaha membuat diri kamu tegak ya, kamu berusaha membuat diri kamu itu berdiri dengan strongnya, dengan kuat. Kamu menunjukkan kalau kamu itu bisa tanpa dia. Dan saya lihat nanti kedepannya apa yang kamu impikan setelah kamu benar-benar jatuh di hubungan ini ya, di hubungan kamu dengan dia ini. Saya lihat nanti kedepannya kamu memiliki kehidupan yang lebih mapan, yang lebih layak, yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Di sini saya lihat kamu berjalan, kamu tidak lagi memikirkan seseorang yang menghancurkan hidup kamu ini ya. Saya lihat di kedepannya kamu malah jalan dengan santainya memulai suatu kehidupan yang baru. Jadi mungkin kemarinnya sebagian Sagittarius di luar sana memang mengalami suatu kehancuran, hati sangat hancur, gelisah, seperti mimpi ya. Kamu merasa ini semua seperti mimpi. Masa depan yang udah kalian bahas berdua itu hancur begitu saja karena orang ketiga. Kamu merasa ini mimpi kah? Kamu merasa semua itu akan berjalan dengan mulus hingga ke tahap pernikahan, tapi ternyata ini putus di tengah jalan ya. Dan saya lihat kamunya malah lebih strong setelah bangkit dari ini semua. Kamu malah lebih strong, lebih kuat, dan kamu memulai sesuatu kehidupan yang baru ya. Saya lihat di sini kebahagiaan menanti kamu. Kebahagiaan menanti kamu, kamu jalan dengan santainya, tidak melihat ke belakang, tidak melihat, kamu merasa seperti mencampakkan sampah. Jadi kamu merasa kemarinnya mungkin kamu merasakan stres karena permasalahan ini, kamu merasakan stres, kamu merasakan hancur, malu, tidak bisa melihat dunia ya, kamu merasakan kemarin. Tetapi setelah kamu bangkit, kamu merasa lebih kuat. Dan saya lihat ke sini
oh ternyata saya merasa lebih baik setelah mencampakkan sampah yang pantas dicampakkan. Jadi kamu hanya menganggap orang yang telah menyakiti kamu itu hanyalah seperti sampah. Berarti ini memang inilah jalanku, Tuhan menunjukkan kepadaku kalau ini lebih baik terjadi sebelum pernikahan daripada nanti setelah terjadinya pernikahan. Jadi kamu malah merasa enteng, pikiran kamu ke depannya malah semakin ringan ya, semakin optimis, semakin pede, semakin tidak merasakan penyesalan mencampakkan sampah dari masa lalu. Oke, Sagittarius, saya akan melihat petunjuk apa yang akan kita dapat dari kartu Dex Cinta. Sagittarius, sekali lagi bagi yang ingin personal reading silahkan cek ID line saya di kolom deskripsi ya. Saya hanya memakai ID line untuk personal reading atau apapun itu menyangkut dengan channel ya. Jadi jangan tanya nomor handphone, WhatsApp atau apa, jangan tanya email. Saya hanya menggunakan line ID. Please beri petunjuk untuk Sagittarius September 2020. Slow down, pause and allow things to unfold. Ya, jadi kamu di sini petunjuknya kamu hanya perlu slow down, santai saja, enjoy aja. Oke, santai. Jadi ketika kamu santai, karena itu saya mengatakan tadi, kamu dengan santainya, dengan seperti cuek ya, seperti dengan ringannya, santainya kamu menjalani ini semua. Jadi kamu merasa tanpa seseorang itu atau menurut kamu itu adalah sampah yang harus dibuang, kamu malah merasakan langkah kamu itu ringan. Jadi untuk ke depan ada kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih mapan, kehidupan yang lebih sempurna yang kamu akan rasakan ya, tanpa orang yang telah mengkhianati kamu ini ya. Jadi hidup kamu itu slow down, santai, enjoy, relax. Jadi kamu menikmati setiap detik, setiap step perjalanan hidup kamu ya, Sagittarius ya. Saya ingin mengambilkan sedikit tentang readingan finansial kamu ya, Sagittarius. Sagittarius, intinya ambillah segala sesuatu itu, ambil yang positifnya ya. Ketika kamu dikhianati seseorang, berarti itulah yang terbaik yang diberikan Tuhan ke kamu. Setidaknya kamu lepas dari seseorang atau dari pengkhianat ya. Jadi ambillah yang positifnya. Ketika kamu kehilangan seseorang, berarti kamu disediakan atau akan diberikan sesuatu yang lebih oleh Tuhanmu ya. Jadi jangan merasa putus asa ketika kamu dikecewakan, ketika kamu diduai, ketika orang yang kamu cintai menyelingkuhi kamu, lebih memilih orang lain. Jangan merasa down, jangan merasa oh saya tidak pantaskah bersama dia. Tentu kamu tidak pantas bersama dia, karena dia bukan orang yang baik, dia orang yang hanya pintar menduakan kamu. Itu berarti kamu akan diberikan seseorang yang lebih baik daripada dia. Seharusnya kamu merasa senang dilepaskan dari toksik seperti itu ya. Jadi karena itu saya selalu bilang, ambillah yang positif dari semua kejadian, dari semua pengalaman hidup kamu, ambil yang positif, buang jauh yang negatifnya. Jadi jangan suatu permasalahan membuat kamu down, jangan buat suatu permasalahan membuat kamu putus asa ya. Jadi ketika kamu diselingkuhi, ketika kamu diduakan, berarti dia adalah seseorang yang memang harus dibuang, dicampakkan, tidak berguna. Oke, Sagittarius. Oke, saya akan mengambilkan 3 kartu untuk finansial ya. Oke, Sagittarius, untuk ke depan finansial kamu, seperti saya lihat ada sedikit masalah di finansial ya, Sagittarius. Jadi apa yang kamu harapkan, mungkin sebagian kamu ada sudah menutup atau meletak uang atau
mengeluarkan sejumlah uang untuk modal ya. Kalau saya lihat di sini ada sejumlah uang yang dikeluarkan, tetapi ternyata keuangan itu tidak berputar dengan baik. Saya lihat ke depan ya, Sagittarius ya. Jadi keuangan yang kamu harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kamu terima ke depannya, Sagittarius. Jadi saya harap apapun itu, ini perjalanan hidup, butuh proses. Jadi kalau kamu memulai usaha yang baru, pekerjaan yang baru, dan keuangan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, jangan pernah putus asa. Semua butuh proses. Merasakan kerugian sedikit tidak apa-apa, demi pengalaman, demi mengetahui seluk-beluk pekerjaan kamu ataupun bisnis kamu ya. Jadi ketika orang merasakan kegagalan, belajarlah dari situ ke depan. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, jangan sampai merasakan kegagalan yang sama. Jadi kalau kamu tidak gagal, kamu tidak pernah tahu di mana letak ketidaksempurnaan pekerjaan kamu ya, Sagittarius ya. Jadi Sagittarius, ambillah yang positif. Saya selalu bilang, selalu berpikiran positif agar aura positif selalu di sekitar kamu ya. Apapun itu, meskipun kamu mendapatkan hal-hal yang buruk, menemui hal-hal yang buruk di kehidupan kamu, ambil dari segi positifnya. Jadi dari hal yang buruk terkadang ada sisi positifnya. Jangan ketika kamu mendapatkan sesuatu hal yang buruk, kamu malah selalu mengambil negatifnya, dan kamu akan terpuruk kalau kamu mengambil dari sisi negatifnya. Ambil dari sisi positif agar kamu bisa belajar dari itu semua ya. Jadi ketika kamu jatuh, ditinggalin seseorang, oh berarti dia bukan yang bagus untuk saya. Saya bisa mencoba memulai sesuatu yang baru lagi ke depannya. Ketika kamu jatuh di keuangan kamu, di bisnis kamu, jangan juga merasa hancur di situ. Mulai lagi, bangkit lagi. Jadi jatuh, bangun sampai kamu benar-benar berdiri kuat ya, berdiri kokoh. Oke, Sagittarius, ini readingan kamu untuk September 2020. Terima kasih Sagittarius. Bye.